Singkat cerita, memang pertama sekali ide ini diluncurkan, maksudnya ide tentang penundaan pemilu ini kan oleh si Kodari ini. Kodari, kemudian Bahlil, kemudian tiga partai, PKB, PAN, dan Golkar. Kemudian terakhir Lanyala. Makanya saya merasa tertipu sama Lanyala, karena saya udah hampir berkali-kali jalan sama Lanyala. Saya pikir Lanyala jadi tokoh oposisi, ternyata mau ngadalin saya gitu ya. Jadi ya saya pikir, ya saya merasa tertipu. Fenomena Jokowi ini memang memuncak karena ternyata dia masuk dengan cara demokrasi, tapi akhirnya melakukan pengrusakan pada demokrasi. Ya, jadi kalau misalkan tadi Bung Repli bilang saya ikut terlibat nyanyi 2024 ganti presiden, nah itu saya koreksi satu angka ini tuh, satu bait itu, karena ada terima kasih Bapak Jokowi, ya kan penuh prestasi. Saya bilang jangan penuh prestasi, saya bilang jonder prestasi, ya kan jonder dia kasih nama, tidak ada prestasi. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Jumhur dan Mas Indro. Ini kalau nggak Mas Indro yang ngundang, saya nggak datang nih. Karena saya tanya dulu sama Jumhur, Mas Indro masih cebong nggak di Jumhur? Karena saya ini yang paling lama ngelawan Jokowi ini saya, ya kan. Kalau Jumhur 5 tahun, ya kan. Saya dari awal capek juga. Jadi sebenarnya saya sebenarnya senang mendengar teman-teman dari ahli tata negara ini, karena perspektifnya menarik ya, bisa menjelaskan secara konstitusi sebenarnya bagaimana ini bisa berulang-ulang ya, karena zaman 98 itu kan sebenarnya teman-teman ahli konstitusi memang berusaha mereformasi undang-undang dasar yang lama ini agar pembatasan masa jabatan presiden itu bisa terjadi, karena fenomena Soekarno dan Soeharto itu memang fenomena paling sial dalam sejarah Republik Indonesia berada. Karena apa? Karena mereka itu mengaku jadi presiden seumur hidup, dan presiden yang ya Soekarno misalkan menjadi bapak bangsa, kemudian Soeharto bapak pembangunan dan lain-lain, tidak menyisakan ruang untuk melakukan checks and balance ya. Memang perdebatan demokrasi ini kan dari zaman Aristoteles, Plato, Socrates dan lain-lain. Kalau kita mau tarik ke sana untuk mencari pemimpin yang benar itu yang bagaimana? Apakah filosofer yang agung kata Plato, atau misalkan orang-orang yang demokratik yang muncul dari partisipasi rakyat? Singkat cerita, memang pertama sekali ide ini diluncurkan, maksudnya ide tentang penundaan pemilu ini kan oleh si Kodari ini. Kodari, kemudian Bahlil, kemudian tiga partai, PKB, PAN, dan Golkar. Kemudian terakhir Lanyala. Makanya saya merasa tertipu sama Lanyala, karena saya udah hampir berkali-kali jalan sama Lanyala. Saya pikir Lanyala jadi tokoh oposisi, ternyata mau ngadalin saya gitu ya. Jadi ya saya pikir, ya saya merasa tertipu. Nah, sebelum itu sebenarnya yang menarik, di bulan April saya diundang oleh teman-teman Masinton ini di teman-teman 98, yang tadinya saya pikir teman-teman ini mau menjebak saya, ya kan. Rupanya teman-teman 98 ini itu sampai mengagetkan saya. Misalkan Masinton bilang kalau kita ketemu lagi, ini April ya, April
2002 kemarin, saya ingat di satu daerah di Kebayoran, itu Masinton sama saya di panel dan macam-macam 98 yang radikal-radikal tahun yang menggulingkan Soeharto. Masinton mengatakan jangan sampai ada lagi calon presiden yang muncul dari gorong-gorong, kata Masinton. Kalau muncul kita injek, kata Masinton. Ya. Saya bilang, waduh, Masinton. Saya kira gitu ya, Masinton ya, benar ya. Ya ada orang ya di sini. Jadi, jangan ada mendorong cara itu lagi. Nah, jangan dorong cara itu lagi. Jadi memang kegelisahan kita tentang fenomena Jokowi ini memang memuncak karena ternyata dia masuk dengan cara demokrasi tapi akhirnya melakukan pengrusakan pada demokrasi. Nah, oleh karenanya memang harus kita tentang ya. Jadi kalau misalkan tadi Bung Repli bilang saya ikut terlibat nyanyi 2024 ganti presiden, nah itu saya koreksi satu bait itu karena ada terima kasih Bapak Jokowi ya kan penuh prestasi, saya bilang jangan penuh prestasi, saya bilang jonder prestasi ya kan, jonder dia kasih nama, tidak ada prestasi kan. Kalau nggak bisa, kita nggak bisa ini karena dia udah mau memperpanjang diri mau jadi presiden seumur hidup, kita langsung delegitimate aja gitu loh ya kan. Ini orang memang udah penjahat lah kalau orang-orang yang memang dia mau serakah. Ketika matahari hanya di atas kepala panas melelehkan, ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Padang yang luas tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Engkau khalifah
kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.